Halo teman-teman, good morning. Hari ini kita akan lanjutkan mengenal sound atau suara. Kemarin teman-teman sudah coba untuk membedakan antara loud and soft sound. Nah, di sini Bu Mira akan jelaskan sedikit bagaimana membedakan antara loud and soft sound. Oke, some sound are nice to hear. Jadi, beberapa suara itu enak untuk didengar. These sounds can be loud or soft. Suara-suara yang enak untuk didengarkan itu bisa saja keras atau suaranya pelan. Contoh dari suara yang enak untuk didengarkan tapi suaranya pelan itu contohnya kalau kita memainkan piano. Contoh lagunya ini. Enak sekali kan teman-teman? Tapi ada juga musik yang keras suaranya tapi masih enak untuk didengarkan. Contohnya ketika kita memainkan trompet. Ini. Enak sekali kan teman-teman suaranya? Tapi ada juga nih, some sound are not nice to hear. Jadi beberapa suara itu tidak enak untuk didengarkan. Berkebalikan dengan suara yang tadi Bu Mira tampilkan di slide sebelumnya. Misalnya ketika ada orang yang memakai alat bor, suaranya akan seperti ini. Kita ulangi ya. Suaranya kan tidak enak ya teman-teman. Atau ketika hujan, teman-teman mendengar ada petir yang suaranya seperti ini. Nah, suara-suara tadi tidak enak untuk didengar karena mungkin membuat telinga kita sakit atau membuat kita kaget. Nah, bagaimana suara-suara yang ada di sekitar kita itu bisa berguna untuk kita? We use sounds to tell people what to do. Jadi, kita menggunakan suara-suara tertentu untuk memberitahu atau memberi tanda kepada orang lain mengenai apa yang harus dia lakukan. Contohnya ketika teman-teman melihat pertandingan sepak bola dan di situ ada jurinya atau ada pengawasnya atau ada referee-nya, di sana dia akan meniupkan peluit ketika ada pelanggaran atau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan. Bunyi peluitnya seperti ini teman-teman. Nah, biasanya ketika ada bunyi peluit itu, pemain-pemain sepak bola akan berhenti dan juga akan melihat apa kesalahan yang setelah mereka buat. Nah, kemudian nice sounds such a music help us to relax. Jadi suara-suara yang enak didengarkan, contohnya itu musik, membuat atau membantu kita untuk merasa lebih tenang. Contohnya ketika kita mendengarkan musik seperti ini.
Gimana teman-teman? Setelah teman-teman mendengarkan musik tadi, apakah teman-teman merasa nyaman dan merasa tenang? Kemudian, suara juga kita gunakan untuk memberi peringatan kepada kita apabila ada hal-hal yang membahayakan. Sounds warn us of danger. Jadi misalnya ketika teman-teman melihat orang membawa mobil, di setir atau di kemudinya itu, di tengah-tengahnya ada klakson. Nah, fungsi klakson ini adalah memberitahu ketika misalnya di depan ada orang yang menyeberang sembarangan atau ada orang yang tidak taat pada peraturan, misalnya seharusnya tidak boleh menyalip tetapi dia menyalip, atau di depan pengemudinya itu membahayakan kita. Nah, itu kita bisa menggunakan klakson untuk memperingatkan bahwa ada bahaya atau apa yang dilakukan orang lain itu membahayakan. Contoh bunyi klaksonnya seperti ini. Nah, kemudian ada lagi ketika ada kebakaran, biasanya di bangunan-bangunan yang ada di sekitar teman-teman, itu akan ada alarm kebakaran. Nah, ketika alarm kebakarannya ini dibunyikan, bunyinya seperti ini. Ketika ada bunyi seperti itu, maka orang-orang diharapkan untuk keluar dari bangunan sehingga tidak ada yang terluka karena kebakaran. Bunyi dari alarm tadi juga bisa digunakan ketika ada gempa atau bencana-bencana lain yang membahayakan orang yang ada atau berada di dalam bangunan. Nah, teman-teman, ternyata ada banyak sekali kegunaan dari suara-suara yang kita dengar. Nah, ini adalah bagian terakhir dari materi tentang sound. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan dan juga melihat penjelasan dari Bu Mira. See ya!